Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu segenap jamaah Masjid Jami Nurul Huda rahimakumullah, guru kita Ustaz Ali dan para sesepuh yang hadir. Alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa dapat bertemu kembali. InsyaAllah hari ini kita akan membahas ilmu tauhid, Muqaddimatut Tauhid li Bidayatil Murid. Sama-sama dulu Bu ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsihi ilmu hayah sama' basar kalam aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmun haya sama' basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran. Alhamdulillah. Hafal Bu? Oke. Terakhir ibu-ibu bawa bukunya ya. Terakhir kita bahas halaman berapa ya Bu ya? Tauhid. Ada yang ingat? Lupa tah? Oke, buka halaman 37. Halaman 37. Apa fungsi orang belajar ilmu tauhid? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Apa fungsi orang belajar ilmu tauhid? Satu, ilmu ini merupakan satu di antara tiga ilmu yang disebut dengan fundamental Islamic knowledge, atau bahasa lainnya ilmu fardu ain. Maksudnya adalah ilmu yang tidak bisa tidak setiap orang muslim yang berakal dia mesti memahami ini. Ada tiga ilmu. Satu ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, tiga ilmu ini mesti dipelajari setiap orang Islam yang mukallaf. Dia berakal, baligh, sehat, bisa berpikir, dia mesti belajar tiga ilmu ini. Hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap-tiap orang. Ibu-ibu, Bu, Assalamualaikum. Jadi kita belajar ilmu ini untuk mengguguri kewajiban yang pertama. Karena kita muslim, muslimah, mukallaf. Ya, udah balik belum Bu? Udah, bolak-balik kali ini. Jadi kita wajib belajar ilmu ini. Nah, apa saja ilmu yang fardu ain itu? Satu, ilmu tauhid ini. Yang kedua ilmu fikih, sama Ustaz Ali sudah belajar Fathul Qarib. Yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid. Kita mempelajari ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang belajar ilmu tauhid. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, halaman 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa dirinya adalah tidak ada Tuhan selain dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan atau kesaksian ini bukan hanya diucapkan oleh Allah, tetapi juga para malaikat dan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu. Apa kesimpulan dari ayat ini, Ibu-ibu? Perhatikan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali dirinya. Jadi sebenarnya begini, kita ini tidak Islam pun tidak ada yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah nggak turun jadi Tuhan. Karena cukup Allah bersaksi atas dirinya. Ya. Artinya poinnya adalah Allah nggak butuh kita. Ya. Allah tidak butuh kita. Siapa yang butuh Allah? Kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kata Al-Quran. Wahai manusia, kamu butuh dengan Allah. Fuqara artinya fakir ilallah. Dia butuh sama Allah. Ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ditunjukkan di neraka itu ternyata banyak orang yang fakir. Fakir di sini maknanya bukan orang yang miskin secara finansial. Fakir di sini, fakir artinya butuh. Makna fakir di sini, Nabi melihat ya di surga itu banyak orang fakir. Jangan salah ngambil kesimpulan, oh kalau begitu saya miskin aja deh biar masuk surga. Bukan. Ibu ya, ibu ngaji perlu duit nggak, Bu? Beli gamis tutup aurat 1 setel 3,5. Kalau nggak ada duit nggak bisa tutup aurat. Makna fakir di sini adalah fakir rohani. Ya, rohaninya butuh dengan Allah. Fakir artinya butuh. Jadi bukan fakir finansial. Nah, Allah bilang tidak ada Tuhan selain saya. Allah bersaksi, bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Nah, bukan hanya Allah yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah juga huwa wal malaikah. Para malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah para malaikat saja? Tidak. Selain para malaikat, yang juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah ulul ilm, qaiman bil qist, orang-orang yang memiliki ilmu, qaiman bil qist. Mereka juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kesimpulannya? Allah menyandingkan para malaikat dengan manusia yang memiliki ilmu. Yang dimaksud manusia memiliki ilmu di sini siapa? Mereka yang belajar ilmu tauhid. Sehingga dengan belajar ilmu tauhid, mereka mampu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, terima kasih, Ade manis. Aduh, alhamdulillah. Lucu ya, Bu ya. Ibu-ibu, sampai di sini paham nggak, Bu, kira-kira, Bu? Atau puyeng? Puyeng ya? Oke. Saya turunin tensinya ya. Gini, Bu. Di ayat itu tadi ada 2 makhluk Allah yang bersaksi bahwa begini. Di ayat itu ada 2 makhluk Allah yang dipuji karena mereka punya tauhid. Mereka dipuji karena mereka punya tauhid. Siapa makhluk itu? 1, malaikat. Yang kedua, manusia yang ulul ilmi. Apa itu ulul ilmi? Orang yang punya ilmu. Apa ilmu yang dimaksud di ayat itu? Mereka yang belajar, menuntut ilmu, dan ilmunya memberikan consciousness, kesadaran bahwa oh, setelah saya belajar saya baru tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ilmu yang bisa membuat orang sadar tentang itu ilmu apa namanya? Ilmu tauhid. Jadi orang yang belajar ilmu tauhid dipuji oleh ayat ini. Bagaimana cara Allah memujinya? Allah menyamakan
Orang yang belajar tauhid hingga dia mengenal Allah sejajar dengan malaikat dalam satu fragmen ayat. Coba lihat ayat itu. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi. Coba itu. Malaikat disejajarkan dengan manusia. Padahal derajat malaikat jauh di atas manusia. Tetapi kita baru bisa sejajar dengan malaikat kalau kita sama-sama punya kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita punya tauhid yang benar, maka kita sejajar dengan malaikat. Qaiman bil qist. Itu cara Allah memuji orang yang mengenal dirinya. Sampai sini paham, Bu? Bu? Assalamualaikum. Ayat ini ingin menunjukkan orang yang belajar ilmu tauhid itu mulia semulia para malaikat. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu. Yang ketiga, kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Yang ketiga, dengan belajar ilmu tauhid, syahadah kita atau persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dan cara kita memandang Allah dalam agama itu naik level dari sekedar muqallid menjadi nazar, dari taklid menjadi nazar. Taklid artinya iman yang membebek. Orang ke kanan dia ke kanan, orang lurus dia lurus, orang nyungsep dia nyungsep. Itu namanya taklid. Ikut tanpa tahu alasannya. Dalam tradisi barat namanya fedeisme. Apa, Bu? Fedeisme adalah beriman tanpa boleh bertanya. Nah, dalam Islam nggak boleh. Kita mesti faham siapa yang kita imani. Iya. Kita mesti faham siapa yang kita imani. Nah, kenapa kita mesti belajar tauhid? Kita pengen naik level nih, Bu. Naik level dari iman yang taklid. Kenapa kamu beragama Islam? Kenapa ya? Dia nggak bisa menjelaskan kenapa Tuhan yang kamu pilih Allah. Ngapa ya? Taklid, fedeisme. Nah, kita mesti naik level membuang taklid itu menjadi nazar. Nazar artinya adalah memahami sesuatu dengan pemahaman dan alasan yang kuat sehingga kita punya argumen kenapa kita mengimani Allah. Halo, Assalamualaikum. Paham, Bu? Sampai sini paham, Bu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Emang kalau ngaji tauhid begini, Bu, rada-rada berat dikit. Mana dalilnya? Mana dalil agama menyuruh kita untuk menalari Allah? Mana dalilnya? Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba lihat. Fa'lam itu adalah kata perintah, imperatif mood, fi'il amar. Fa'lam artinya berilmulah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi untuk punya kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita disuruh berilmu terhadap itu. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Kita disuruh mengetahui, berilmu. Nah, berilmu itu kan proses bernalar, berpikir. Untuk mengetahui sesuatu kita harus berpikir. Mencari dalilnya, argumennya, dalil aklinya, dalil naklinya. Itu namanya ilmu. Jadi ayat itu menyuruh kita untuk berilmu tentang Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam ilmu tauhid, Allah disebut tidak ada Tuhan selainnya, menunjukkan bahwa Dia esa. Nah, dalam ilmu tauhid, keesaan Allah disebut dengan wahdaniyah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi. Nah, tuh wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Dia esa, tidak ada Tuhan selainnya. Berarti kalau Al-Quran menyuruh kita untuk mencari tahu tentang kewahdaniyahan Allah, maka mafhumnya adalah Al-Quran seolah-olah nyuruh kita ketahui juga bahwa Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul lil hawadithi, Allah itu qiyamuhu binafsi. Cuman gak disebut semuanya, kepanjangan.
Tetapi ayat ini menjadi sampel bahwa kita mesti mengetahui sifat Allah. Ada orang yang salah faham. Dia bilang Allah tidak boleh dikaji. Ya. Cukup diimani saja. Berimanlah kepada Allah dengan cara melihat ciptaannya. Jangan berbicara tentang Allahnya. Ya, yang mengucap ini dia keliru. Padahal yang dimaksud adalah yang diobrolkan oleh ilmu tauhid apanya Allah, sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah. Bukan esensinya, bukan zatnya, karena zatnya tidak tersentuh. Zat Allah itu abstrak. Ya. Ghaibul guyub. Apa tuh? Ghaibul guyub itu sesuatu yang sangat gaib. Tidak bisa dijelaskan. Kita hanya bisa menjelaskan sifat-sifatnya. Saya mau tanya sama ibu, coba lihat. Coba lihat, apa namanya ibu? Lampu. Ibu bisa bedakan mana lampu, mana cahaya? Cahaya mana cahaya? Ya. Mana hakikat cahaya? Tidak bisa dijelaskan. Kita hanya bisa menjelaskan cahaya. Ada sifat-sifatnya. Apa sifat cahaya? Dia menerangi, ya kan? Tapi soal hakikatnya tidak bisa jelaskan. Soal waktu, mana waktu? Waktu tidak ada waktu. Apa hakikat waktu? Kalau ini bukan waktu, jam, ya kan? Itu kira-kira begitu maksudnya. Jadi yang kita bicarakan bukan tentang zat Allah yang tidak tersentuh dan tidak terbatas itu. Ya, kita sering menyebutnya subhanallah, maha suci Allah. Ya, sehebat apapun orang menggambarkan tentang Tuhan, mesti Tuhan yang dia gambarkan tidak sama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena zatnya tidak tersentuh. Ya. Jadi yang kita bahas apa sebenarnya? Wujud, qidam, baqa itu apa? Sifat. Makanya disebut sifat 20. Ya. Nah, kata 20 ini juga orang banyak salah paham. Dia kira masak sifat Allah cuma 20. Tidak. Sifat Allah itu nggak terbatas. Sama dengan begini. Saya punya titel. Ya. Titel saya adalah Muhammad Ashari Nasution Essos MAG. Ya. Ada yang titelnya lebih panjang lagi, doktor. Ada yang lebih panjang lagi, profesor doktor, ya, PhD, apa lagi panjang kesononya. Bagaimana dengan Tuhan? Tentu tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Karena kekuasaannya juga nggak terbatas. Nah, 20 sifat ini adalah sampel. Karena sifat Allah tidak terbatas, tidak mungkin kita bisa membahas semuanya. Tapi cukup dengan membahas 20 sifat ini, kita sudah paham tentang sifat-sifat Allah yang tidak terbatas itu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Kita pengen mengupgrade iman kita. Dari sekedar taklid, ikut-ikutan menjadi faham. Dan ikut-ikutan itu nggak enak. Hanya orang yang faham yang bisa menikmati sesuatu. Ibu diajak ke pameran lukisan. Ibu nggak tahu seni melukis. Begitu dibawa ke pameran lukisan, ibu ngelihat lukisan, ibu bengong. Apa indahnya lukisan-lukisan ini. Sementara orang ya bengong tetapi menikmati. Kita bengong karena nggak paham. Ibu ya, halo, assalamualaikum. Kenapa? Karena yang bengong tidak paham itu cuman taklid, ikut temen. Ya. Tapi yang bengong paham, dia menikmati seni. Kenapa? Oh, ternyata maknanya ini kira-kira begitu. Dan orang yang tahu dan tidak tahu itu beda pahalanya, Bu. Kita beriman kepada Allah
dan keimanan kita didasarkan oleh pengetahuan, itu beda. Argo pahalanya dengan orang yang mengimani Allah dengan taklid, ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Allah ingin mengatakan bahwa tidak sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Kalau dia tahu maka pahalanya lebih gede, nilainya lebih gede, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang sholat paham bahasa Arab dengan sholat nggak paham bahasa Arab, beda itu. Kalau dia paham bahasa Arab, dia memahami makna bacaan sholatnya. Tapi kalau orang tidak paham apa yang dia baca, ngigo, pasti nggak nikmat sholatnya. Ya. Ya, jadi faham itu membuahkan kenikmatan. Ya. Kita memahami sesuatu itu membuahkan kenikmatan. Ya. Oke. Yang keempat alasannya kenapa kita mesti belajar tauhid. Ya. Kita pengen kualitas persaksian kita kepada Allah, syahadah kita naik level dari sekedar sah menjadi sempurna. Kita tidak ingin sah doang, tapi pengen sempurna. Apa beda sah dengan sempurna? Nanti ada bahasan selanjutnya. Ada 2 syarat sah syahadat, ada 4 syarat sempurna syahadat. Nah, kita pengen belajar tauhid ini, keimanan kita naik level dari sah menjadi sempurna. Yang kelima, kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Karena pemahaman yang kuat tentang tauhid itu sangat penting untuk memastikan agar ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid yang benar, ibadah ditolak, tidak diterima. Apa hukumnya orang yang tidak beragama Islam tetapi dia bersedekah? Diterima nggak sedekahnya sama Allah? Halo, Assalamualaikum. Bu, ada orang yang bukan Islam beramal soleh, diterima nggak? Iya. Kalau sama manusia mah diterima, sama tetangganya sayang kalau nggak diambil. Tapi maksudnya dicatat nggak argo pahalanya itu? Iya. Tidak. Al-Quran mengatakan dalam suratil An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Orang-orang musyrik yang tidak bertauhid, mereka menyekutukan Allah, maka amalan yang mereka lakukan itu lenyap, lahabita anhum makanu ya'malun. Jadi amalnya sia-sia. Ya. Amalnya sia-sia. Tetapi dia mendapatkan benefit di dunia. Ada orang non-muslim, tetapi sedekahnya rajin, sosialnya hebat. Apa yang terjadi? Tetangganya sayang sama dia. Betul nggak, Bu? Tetangganya baik juga sama dia. Karena dia orang baik. Tetapi di akhirat dia nggak dapat argo pahala. Nah, beda sama kita, Bu. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Karena kita megang karcisnya. Ya, kata sandinya. Apa kata sandinya? Syahadah. Bagaimana kalau non-muslim berkurban? Sah nggak? Tanya sama Ustaz Ali nanti. Fikih itu. Nah, jadi kalau dia tidak bertauhid, amal ibadahnya ditolak. Tetapi ada orang yang sudah bertauhid, tapi tauhidnya nggak bulat, lonjong, ya, keriting. Maksudnya adalah imannya nggak jejak. Dia beribadah bukan untuk Allah tapi riya. Bertauhid tetapi masih syirik. Syiriknya syirik khafi, syirik yang halus. Itu juga merusak ibadah. Ya, mana dalilnya? Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Orang-orang munafik itu kalau beribadah mereka sholatnya dalam keadaan seada-adanya.
dalam keadaan malas, dalam keadaan gak semangat. Kenapa mereka sholat dalam keadaan malas? Karena sebenarnya mereka sholat itu bukan untuk Allah, tetapi yura'unan nas, mereka pengen dilihat manusia. Kita bilangnya riya. Sebenarnya orang yang kayak begini, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Jadi orang yang riya pun ibadahnya rusak. Ya, karena dia beribadah untuk dilihat orang, bukan dilihat Allah. Nah, kita juga jangan merasa selamat nih Bu. Emang kita udah muslim, kita udah kagak syirik yang tadi, yang gede-gede itu. Cuman mungkin kita punya syirik halus. Mungkin kita sedekah pengen dipuji orang, ibadah pengen dinilai orang. Ya, kalau apa namanya, amal kita dicela orang, kita baper, berarti kan kita masih riya. Nah, itu sulit tuh. Itu perjuangan seumur hidup. Nah, fungsi ilmu tauhid, halo, assalamualaikum, untuk menghapus dua syirik ini. Syirik artinya menduakan Allah. Ada orang yang menduakan Allah dengan selingkuh yang terang-terangan. Namanya jaliyah, selingkuh yang terang-terangan. Dia nyembah pohon kayu, nyembah roh gentayangan, datang ke dukun. Itu syirik jaliyah. Tetapi ada selingkuh yang main belakang, pelan-pelan. Namanya syirik khafiyah. Allah juga nggak mau diselingkuhi. Dia beribadah kayaknya untuk Allah, tapi sebenarnya untuk dirinya, supaya dipuji, dinilai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Allah nggak suka. Nah, yang bisa untuk mendelete sifat-sifat itu setelah orang belajar ilmu tauhid. Itu pun bukan cuma ilmu tauhid saja. Ketika ilmu tauhidnya dikawinkan dengan ilmu akhlak, baru dia bisa mendelete sifat-sifat itu. Nah, setiap kita ada syirik halus. Ada orang sedang beramal, dia kira karena dia sholatnya sendirian, zikirnya sendirian di dalam hati, dia bebas dari riya. Kenapa riya disebut riya? Karena ibadahnya pengen dilihat orang. Ro'a artinya melihat, riya itu ingin dinilai orang. Ada lagi namanya sum'ah. Ini sum'ah, ini telinga, ingin didengar orang. Nah, ada orang, saya nggak mau didengar orang dan nggak mau dilihat orang. Saya ikhlas untuk Allah. Saya sholatnya sendirian. Saya zikir sendirian, bahkan semut aja kagak tahu saya berzikir dalam hati. Apakah orang ini selamat dari riya? Belum tentu. Saat zikir ada lintasan hati dalam dirinya ngomong begini, kayaknya soleh juga gua ya. Nah, itu juga syirik. Ujub namanya. Ajib yurithul ujub. Orang merasa wahnya itu akan melahirkan sifat ujub. Jadi kita nggak susah selamat dari sifat itu, Bu. Manusiawi, tapi mesti di-delete, dihapus pelan-pelan. Caranya belajar ilmu tauhid dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Sholat pengen dilihat orang, ya. Ngaji pengen dilihat orang. Kalau nggak ngaji rasanya nggak enak, ntar dicariin tetangga. Nah, itu kan pengen dicariin tetangga dia. Orang mengaji pengen nyari ilmu, dia pengen dicariin tetangga. Yang keenam, kenapa orang mesti belajar ilmu tauhid? Supaya dia terlindungi dari syirik, baik syirik yang halus maupun syirik yang tampak. Baik syirik yang khafiyah maupun syirik yang jaliyah. Terakhir, kenapa orang mesti belajar ilmu tauhid? Jadi poin-poin ini penting supaya Bapak Ibu itu hadir punya tujuan. Jadi kenapa saya mesti belajar ilmu tauhid? Ini tujuannya. Orang kalau punya tauhid yang kuat, Bu, ini yang ketujuh. Ya, orang kalau punya ilmu tauhid,
hidupnya enak, matinya enak. Hidupnya tenang, matinya tenang. Kenapa bisa begitu? Mana dalilnya? Coba lihat. Al-Quran surah Yunus 62-63. Allah berfirman. Jadi semuanya ada dalilnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu, para kekasih Allah, para aulia. Apa definisi aulia? Kita bisa lihat definisinya melalui ayat ini. Mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan takut dalam hidup mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang punya tauhid, beriman kepada Allah, dan mereka yang bertakwa. Itu definisi wali itu. Dia yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali nih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Kalau ada wali kagak sholat bukan wali namanya, dukun. Ya. Wali itu menurut ayat ini amanu, dia beriman, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Apa ciri-cirinya? Itu ciri-cirinya. Sekarang gejalanya apa kalau dia benar-benar kekasih Allah? Setelah dia punya tauhid amanu, apa gejalanya kalau dia itu kekasih Allah? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Pertanyaan, kenapa orang ini tidak ada rasa takut dan tidak punya rasa sedih? Karena pemahaman dia tentang Allah bulat. Dia punya kesadaran tentang Allah bulat. Sehingga episode apapun yang melewati hidupnya, yang dia pandang Allah. Sehingga tidak sedih dan tidak takut. Saya kasih contoh. Coba lihat caleg-caleg yang musim coblos itu. Berapa banyak caleg yang gila karena nggak kepilih. Depresi. Ya, uangnya udah habis banyak, nggak dicoblos, kalah, depresi, gila, Bu. Ini caleg yang nggak punya tauhid. Kalau caleg punya tauhid, kalah mah tetap kalah. Jangan mentang-mentang belajar ilmu tauhid calegnya pasti menang. Enggak, Bu. Ya, kalah menang mah ada lagi hukumnya, hukum alam. Ya. Itu, Bu, kalau caleg yang punya tauhid menang dia syukur, kalah dia sabar. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Begitu kalah, ini takdir Allah, selesai. Itu caleg yang punya tauhid. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata ayat itu. Dia nggak sedih dan nggak takut kalau kalah. Ya namanya juga kontestasi 5 tahunan, kadang dipilih kadang tidak dipilih, demokrasi. Ternyata saya gagal. Kalau ada uang nyalek lagi, kalau nggak ada nggak usah. Kalau memang hobinya di pemerintahan ya nyalon, kalau nggak bakat jangan. Dan ketika takdirnya nggak enak, dia senyum aja. Hadza qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Ini caleg yang punya tauhid. Nah, caleg yang nggak punya tauhid, marah-marah, Bu. Karpet yang disumbang ke Nurul Huda minta ditarik lagi itu. Karena nggak punya tauhid. Marah, tetangga didiemin semua. Karena di TPS di situ nama dia kagak ada yang milih. Berarti kan tetangga kagak milih dia. Itu marah tuh. Dia tidak percaya takdir. Dia menolak takdir Allah. Dia merasa keinginan dia mesti terjadi. Ini kan orang nggak belajar tauhid. Nah, kalau orang belajar tauhid, dia sampai pada kesimpulan bahwa saya punya keinginan, Allah punya keinginan, tapi keinginan saya tidak mutlak, keinginan Allah mutlak terjadi. Nanti kita belajar iradah, sifat kehendak Allah. Kehendak Allah sifatnya mutlak, pasti terjadi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawa, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, kudrah, iradah. Kehendak Allah itu pasti terjadi. Kehendak ibu-ibu belum tentu terjadi.
Coba lihat pemain bola, Pak. Tidak ada kesebelasan pemain bola yang mesti waras. Pemain bola yang waras ingin ngegolin bola ke gawang lawan, ya kan? Semua punya irodah yang sama. Bagaimana bola ini masuk ke gawang lawan. Itu irodahnya pemain bola. Tetapi di tengah pertandingan, takdirnya beda. Bola masuk ke gawang sendiri. Apa kesimpulan tauhidnya? Apa kesimpulan tauhidnya? Irodah pemain bola tidak mutlak, tapi takdir mutlak. Pemain bola yang belajar tauhid, dia nggak stres. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dia latihan lagi, evaluasi lagi, besok tanding lagi. Tapi kalau pemain bola yang nggak punya tauhid, stres dia, bunuh diri malah. Nah, jadi tauhid ini ternyata apa? Tauhid ini membuat orang hidupnya enak. Kenapa? Karena dia punya cara pandang itu. Apapun episode yang ada dalam hidupnya, tenang. Karena undercover di balik episode itu adalah Allah. Selesai. Ibu punya ekspektasi tentang suami dulu kan belum nikah apa, Bu? Bu? Yang ganteng, penyayang, lembut, ngasih uang belanja seminggu 10 juta, ya Bu ya? Dulu Bu ya? Ternyata Bu nikah sama yang bagaimana Bu? Takdir Bu, ya takdir. Takdir. Bapak-bapak juga begitu Bu, ekspektasinya dapat istri yang oh Masya Allah, ternyata takdir, ya takdir. Nah, mana dalilnya lagi? Nabi berkata, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati dan dia punya tauhid, dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Kalau ayat yang tadi bicara tentang hidup yang enak, yang sekarang bicara tentang matinya pun enak. Orang yang punya tauhid matinya enak. Ya. Matinya enak. Nah, sekarang ada perkataan Imam Arsalan Ad-Dimashqi dalam Risalatut Tauhid. Dia bilang apa? Inna araf, dengerin Bu. Inna araftahu sakanta wa in jahiltahu taharrakta fal murad an yakuna wala takuna. Orang kalau udah kenal sama Allah, maka dia tenang hidupnya. Tetapi kalau dia tidak kenal sama Allah, jahil tentang Allah, maka hidupnya guncang. Nah, orang kalau sudah kenal sama Allah, yang dia inginkan adalah keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Ini agak dalam nih. Artinya, testimoni Imam Arsalan Ad-Dimashqi, orang kalau kenal sama Allah, hidupnya tenang. Ya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu lebih percaya keinginan ibu apa keinginan Allah? Hah? Betul Bu? Ibu lebih percaya rencana Allah apa rencana ibu? Tenang. In araftahu sakanta wa in jahiltahu taharrakta. Orang kalau udah kenal sama Allah, sakanta, tenang dia. Tapi kalau dia bodoh, jahil tentang Allah, hidupnya taharrakta, goncang. Karena dia tidak punya tambatan, tidak punya tujuan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Mana? Ayo, ibu-ibu, mangga. Oh. Kan udah tadi Bu. Hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Selain ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, 3 ilmu yang mau tidak mau orang mesti belajar. Ilmu yang lain dia boleh tunda, tapi 3 ilmu ini dia mesti tahu. Meskipun sampai pada tingkat yang dasar, ya, nggak usah dalam-dalam, dasarnya tahu. Itu ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Apa beda 3 ilmu ini? Ilmu fikih itu berbicara bagaimana cara ibadah. Ilmu tauhid berbicara siapa yang kamu ibadahi.
Ilmu tasawuf berbicara tentang bagaimana tujuan ibadahmu bersih, lempeng, presisi dan lurus untuk Allah saja. Selesai. Ini 3 ilmu ini. Ilmu fikih, gimana cara ibadah? Gimana cara tayamum, gimana cara cebok, istinja, gimana cara mandi wajib, gimana cara wudhu, ilmu fikih. Gimana cara sholat. Siapa yang kamu ibadahi? Ilmu tauhid. Ya. Bagaimana hati kita biar lurus menyembah Allah, adanya di ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Hakadha. Begitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Enggak? Silakan. Orang dagang minta syariat. Padahal dagang itu udah syariat, Bu. Minta syariat itu maksudnya apa? Minta wirid. Biar rezekinya lancar. Terus dikasih apa amalannya? Gini. Pada asalnya kita minta doa sama orang, sah-sah saja. Bu, doain saya ya, saya lagi sakit nih, kurang sehat. Ibu doain. Ya, mudah-mudahan sehat Ustadz, la ba'sa tahur, insyaallah. Sunnah mendoakan orang. Dan kalau kita dan apa namanya, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menampik takdir kecuali doa. Jadi masalahnya kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Karena itu jangan pilih-pilih orang untuk mendoakan kita. Semakin banyak orang mendoakan kita semakin bagus. Karena kita nggak tahu dari mulut siapa dikabulkan. Ya kan? Itu poin yang pertama. Jadi kita minta ditolong orang, minta didoakan, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, yang kedua, ya, banyak asar, banyak riwayat bagaimana Nabi diminta untuk mendoakan orang lain. Dan Nabi mendoakan orang lain. Nah, tetapi yang kedua, kita mesti punya apa? Kalau bangun rumah tuh pondasi yang cakar ayam yang bagus, punya tauhid bahwa yang kita minta itu adalah kepada Allah. Hakikatnya kita meminta kepada Allah, bukan kepada orang itu. Kalau minta sama orang itu jadi syirik jadinya. Ya, kita mintanya sama Allah. Ya. Masalahnya di Indonesia ini, Bu, dukun sama kiai beda tipis. Atributnya kembar. Karena dukun pakai gamis juga dia. Besok kiai pakai helm. Rapian dukun kali pakai sorban daripada kiai sekarang. Ya, kiainya udah nggak pakai sorban. Ya. Nah, repot bedain kiai sama orang pinter. Kita belajar ilmu hikmah yuk. Ngapa emang? Iya, pokoknya di sana banyak wiridnya. Ntar kita dikasih wirid pelancar rezeki, buka aura. Itu mah bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah bukan itu, beda. Gimana saya mau menjelaskannya? Jadi di Indonesia ini ada dua macam tasawuf. Ada tasawuf taklidi, ada tasawuf manhaji. Ada tasawuf yang benar, ada tasawuf yang tradisi. Ya. Nah, yang tradisi ini banyak banget yang nyeleneh-nyelenehnya. Nah, orang kalau tidak ngaji, nggak paham, dia anggap itu tasawuf, padahal bukan. Datang ke sono biar laris. Kasih ayam sama kambing, ntar disembelih. Ya, ntar rezekinya lancar.
Ya, ya, repot banget. Bagus ibu langsung sedekah ke yatim. Ya, itu lebih afdal. Ya. Jadi saya khawatir kalau orang awam yang datang karena alasan minta syariat, malah justru keluar syariat. Udah kerja itu syariat karena Allah yang suruh bekerja cari rezeki yang halal. Jalani itu, ya kan? Doa minta sama orang tua. Ya. Jangan minta sama orang pinter. Orang pinternya juga dia punya pinjol. Ada yang lain, Bu? Ya, terakhir sebelum kita lanjutin, bangga. Ya. Istri Nabi Lut. Iya. Oh, ini bukan pertanyaan tauhid nih ya, sejarah ya. Istri Nabi Lut salah satu yang diazab karena dia berkhianat. Nabi Lut mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana orang yang homoseksual itu bisa sembuh. Justru istri Nabi Lut mendukung praktik homoseksual, ya, menentang dakwah suaminya. Jadi diazab sama Al-Quran, diazab sama Allah. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa iman itu tidak diturunkan. Iman itu tidak bersifat genetik. Bukan berarti ayahnya alim, anaknya mesti alim, tidak. Bukan berarti ayahnya soleh, anaknya mesti soleh, enggak juga. Ya, tidak. Ya. Iman itu murni, minnah minallah, anugerah dari Allah. Maka kita bersyukur, Bu. Mungkin orang tua kita kagak soleh-soleh banget, tapi kita doyan ngaji, doyan taklim, doyan dengerin ilmu. Coba itu, dari siapa itu? Dari Allah. Ya, dan berkah doa orang tua kita. Ya, kan? Istri Nabi, Masya Allah. Yang kedua, pelajaran dari peristiwa itu apa? Al-qurbu hijab. Orang makin dekat, makin terhijab menerima kebenaran. Coba, ini warnanya apa ini, Bu? Bu? Bingung? Warna apa nih? Silver. Kenapa ibu bisa bilang ini silver? Karena jauh, ada jarak antara objek yang ibu lihat dengan mata yang ibu punya. Coba ini dideketin, apa nih warnanya? Nggak bisa ngelihat, Bu. Burem. Ibu moto sesuatu, ibu deketin sedekat-dekatnya objeknya, burem hasilnya. Jadi al-qurbu hijab, orang makin dekat makin burem. Orang makin dekat sama sumber kebenaran makin burem. Jadi hati-hati kalau rumahnya dekat sama kiai. Serius. Apalagi punya sahabat orang soleh, hati-hati. Punya temen dulu SD-nya, sekarang udah gede jadi orang alim, hati-hati. Makin Anda dekat, jangan-jangan Anda makin jauh dan tidak istifadah sama dia. Tidak bisa mengambil ilmu dari dia. Paham maksud saya? Halo, Assalamualaikum. Jadi yang butuh sama ilmu yang jauh dari sumber ilmu. Coba yang butuh Nabi Muhammad siapa? Orang Yathrib, Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut Tola'al badru alaina. Di Mekah diusir. Al-qurbu hijab. Padahal Nabi pribumi Mekah. Jadi orang makin dekat, makin gengsi menerima kebenaran. Istri Nabi Lut kurang dekat apa? Seranjang. Tetap menyelisihi dakwah. Coba itu. Abu Lahab.
Ya. Abu Lahab. Abu Lahab kurang dekat apa sama Nabi? Paman Nabi dan besan Nabi. Dua putri Nabi dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab. Tetap Abu Lahab dikutuk sama Quran. Jadi ya Bu, pelajarannya adalah apa pelajarannya? Jangan bangga dekat sama kiai. Ada orang dekat sama kiai, cuman tiap ketemu minta selfie mulu, bukan minta ilmu. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Jaga anak kita biar nggak ikut-ikutan sama kaum G, homoseksual, lesbian. Yang ngajarin seksual, pendidikan seks itu orang tua, Bu. Pendidikan seks itu maksudnya bukan diajarin hubungan suami istri, tapi kesadaran tentang gender, kesadaran tentang ada organ vital yang mesti dia jaga, ada organ reproduksi yang mesti dia jaga. Itu orang tua yang kudu nyampein, bukan guru ngaji, bukan guru di sekolah. Jangan. Iya kalau bener, kalau kagak lah nyungsep anak kita. Jadi mesti dari orang tua yang ngajarin, nak ini jangan dipegang, nak ini kehormatan kamu, nak kalau kamu suka itu berarti kamu normal, tapi kalau kamu suka sama yang sesama jenis, oh berarti ada yang salah. Itu harus kasih tahu ya. Apalagi sekarang ya, dan ngeri sudah. Oke, kita balik ke pelajaran ya. Halaman 44, buka Bu, Pak. Tadi kan kalau kita lihat salah satu fungsi orang belajar ilmu tauhid supaya imannya naik level dari sah menjadi sempurna, ya kan Bu? Ingat gak Bu? Nomor berapa tadi Bu? Nomor 4. Dari sah menjadi sempurna. Sekarang apa syarat sah orang bersyahadat? Ada 2. Wal imanu tasdiqun fil qalbi wa la yu'tabaru illa ma'a talaffuzi bisyahadataini minal qadir, kata Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami. Orang ya imannya itu dianggap iman jika dia satu tasdiqun bil qalb, hatinya membenarkan Allah. Yang kedua at-talaffuz bisyahadatain, lisannya mengucap 2 kalimat syahadat. Intinya kalau iman mau sah dia syaratnya 2. Yang pertama tasdiq bil qalb, hatinya mengakui kebenaran Allah, kebenaran Nabi. Yang kedua apa Bu? Lisannya berikrar ya bahwa benar tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ada teman ibu yang masuk Islam, dia sudah bersyahadat, mengucapkan dan hatinya membenarkan, sah dia resmi menjadi muslim dan muslimah. Tidak ada syarat orang masuk Islam harus ganti nama, kecuali namanya punya doa yang tidak baik, maka sunnah mengganti nama. Beberapa sahabat diganti namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena namanya adalah doa yang tidak baik, sunnah. Tetapi tidak mesti. Kalau namanya dari namanya artinya bahasa Tionghoa, dia masuk Islam. Tetapi aslinya namanya baik, meskipun dari Tionghoa, nggak perlu diganti namanya. Boleh jadi itu jadi syiar. Boleh itu jadi syiar. Ya, oh ada orang Tionghoa yang masuk Islam. Ya. Jangan dipaksa orang. Ya. Syarat orang masuk Islam cuma 2. Apa? Hatinya membenarkan dan lisannya mengucapkan. Bagaimana kalau dia tunawicara? Dari lahir gak bisa ngomong. Ya, dia bisa pakai bahasa tulis untuk menggantikan bahasa lisannya. Ya, sah syahadahnya. Ya. Karena kata-kata Imam Tajuddin As-Subki di situ, ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadir, bagi orang yang mampu melafalkannya. Tidak semua orang
dipunya kudroh untuk melafalkan. Mungkin dia bisu, tunawicara, nggak bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah karena dari lahir tidak bisa ngomong, maka dia bisa menuliskan atau dengan bahasa isyarat. Yang dengan isyarat itu orang faham bahwa yang dia maksud adalah syahadatain. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, sholat itu penting nggak, Bu? Penting. Apa hukumnya yang 5 waktu itu, Bu? Kalau orang tidak sholat berdosa besar atau kecil? Kata Nabi, beda antara muslim dan kafir adalah ketika dilihat dari sholatnya. Sampai Nabi ngomong begitu. Perbedaan antara kafir dan muslim adalah terletak pada sholatnya. Ya. Menurut ibu, kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia kagak sholat, masih muslim apa kafir? Hah? Kafir apa muslim, Bu? Nah, ini pentingnya belajar tauhid. Masih muslim, Bu, enak aja ngapir-ngapirin. Ibu coba lihat syarat syah syahadat ada berapa, Bu? 2. Orang beriman di hati dan orang mengucapkan di lisan, dia murni, dia resmi jadi muslim. Tidak disuruh di situ beramal. Karena beramal bukan bagian syarat sah syahadat, tapi kesempurnaan syahadat. Lihat halaman 46. Lihat halaman 47. 46 lewatin dulu. Ibu bilang orang yang kagak sholat kafir. Ibu yakin suami ibu nggak pernah ninggalin sholat? Berarti ibu berjima sama orang non muslim dan ibu mesti kawin lagi. Maksudnya akad ulang. Karena batal pernikahannya itu. Coba itu. Repot, hukumnya bisa kemana-mana. Iya, orang yang tidak sholat dosanya gede banget. Tetapi tidak lantas membuat dia langsung jadi kafir. Kafir itu, sebutan kafir itu udah paling ujung. Ya. Halo, assalamualaikum. Pertanyaan saya tadi ngejebak ya, Bu, ya? Oke, jika fungsi belajar ilmu tauhid adalah agar syahadat kita meningkat dari sekedar sah menjadi sempurna, pertanyaannya adalah apa saja syarat sah, syarat agar syahadat kita jadi sempurna? Ada 4. 1, hati membenarkan. Udah kan tadi? Yang kedua, lisan mengikrarkan. Udah kan tadi? Dengan syarat 1 dan 2 ini, iman orang resmi jadi muslim. Paham sampai sini? Pak? Bu, Assalamualaikum. Baru sah, belum sempurna. Kalau mau sempurna, dia mesti nambah 2 lagi. Apa itu? 3, syahadat atau persaksian yang dia lakukan mesti dipahami dengan akal. Namanya nazar. Bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Itulah pentingnya belajar ilmu tauhid. Jadi kita mau sempurna nih. Yang keempat, apa? Diamalkan seluruh tubuh atas konsekuensi syahadah yang dia ucapkan dan dia benarkan. Dia bilang saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi, maka dia konsekuensinya mesti melakukan apapun yang diperintahkan Nabi. Salat, puasa, zakat, haji, dia mesti amalkan. Kalau diamalkan, sempurna syahadatnya. Jadi orang yang tidak sholat masih muslim atau kafir? Udah berubah di fatwanya. Alhamdulillah. Coba kalau kagak ngaji, Bu. Bu ilaha illallah. Berarti ibu udah seranjang sama non muslim, Bu. Ya, pastilah ninggalin sholat. Pernah ninggalin sholat. Jadi orang yang tidak sholat masih muslim, tapi dosanya besar sekali. Nah, apa saja uzur-uzur orang boleh menunda sholat, itu adanya di fikih. Sama Ustadz Ali tanya tuh. Ya, orang yang tidur, orang yang lupa, tidur yang bagaimana, lupa yang bagaimana, orang yang safar yang bagaimana, itu di fikih. Jadi orang yang kagak sholat bukan kafir ya, Bu, ya, tapi munafik. Munafik apa munafik? Tahu hukumnya tapi tidak dilakukan. Dia tahu sholat wajib tapi dia nggak buat, namanya munafik.
Atau fasik, ya, fasik. Dia tahu hukumnya tapi dia tidak lakukan, namanya fasik. Ya, fasik. Ya, dia tetap muslim, Bu. Jadi jangan gara-gara dia meninggal gara-gara nggak pernah ke Nurul Huda, jangan disolatin nih orang. Kenapa kagak pernah sholat ini orang? Nongkrong mulu. Bahaya ntar. Tetap sholatin. Soal dosa dia, bagaimana antara dia sama Allah. Tapi tugas kita bersaksi bahwa dia muslim. Karena emang muslim, KTP-nya Islam, istrinya muslimah. Begitu kira-kira, Bu. Alhamdulillah. Dikit lagi. Ada catatan kaki. Amal, halaman 47. Amal bukanlah bagian dari syarat sah syahadat, melainkan sebagai kesempurnaan syahadat. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa dosa kecil ataupun dosa besar tidak lantas membuat seseorang jadi kafir, dengan catatan selagi ada iman pada hati seseorang tersebut. Ini tidak berarti ahli sunnah wal jamaah mentolerir perbuatan dosa. Yang benar adalah kita tengah meletakkan sesuatu sesuai porsinya, bahwa keimanan adalah satu hal dan amal adalah satu hal yang lain. Amal tidak sama dengan iman. Betapapun demikian, amal adalah bagian dari kesempurnaan iman. Paham sampai sini? Nah, kalau orang syahadatnya bisa sah dan bisa sempurna, pasti ada yang bisa merusak syahadat. Apa yang bisa merusak syahadat? Halaman 49. Syahadat kita bisa batal, rusak, jika kita melakukan satu, menduakan Allah dalam bentuk tindakan, ucapan, keyakinan, dan perasaan. Ya, orang menyekutukan Allah, ya, rusak syahadatnya. Yang kedua, dia ragu kalau dia diciptakan oleh Allah. Dia ragu terhadap apa yang dia imani. Dia ragu Allah itu Tuhan, ragu Nabi Muhammad itu Nabi. Rusak syahadatnya, dia mesti syahadat lagi. Tiga, dia menyangkal dirinya bahwa dirinya itu dijadikan Allah. Menurut dia dirinya ini adalah bukan diciptakan dari, bukan Allah yang menciptakan, tapi lahir dari alam semesta. Batu, lahir dari batu kali. Itu rusak. Kenapa bisa rusak? Karena nanti untuk membuktikan Allah itu ada, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa bukti adanya Allah, adanya alam semesta. Ya. Adanya alam semesta dan Allah yang menciptakan. Ya. Nah, kalau dia menyangkal dirinya diciptakan Allah, nah itu ya, rusak tauhidnya. Dan dia mesti syahadat. Yang keempat, dia tidak mengisbatkan zat Allah, yaitu tidak mengakui keberadaan dan keesaan Allah. Agnostik, ateis. Dia tidak yakin ada Tuhan. Kalau yang ketiga tadi, naturalisme. Dia mengatakan dirinya tidak diciptakan oleh Allah. Ya, dia diciptakan oleh alam semesta ini. Bukan Tuhan yang menciptakan. Itu juga merusak tauhid. Saya kira ini kajian tauhid kita. Nanti bulan depan kita, 2 bulan berikutnya kita lanjut. Mulai masuk tentang sifat 20. Dari wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Belum, masih muqaddimahnya. Ya. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan bapak-bapak? Biasanya bapak-bapak nih kritis nih kalau tauhid nih. Ustaz Ali mah gak usah pakai nanya, Ustaz Ali. Ustaz Ali bukan nanya, nguji. Iya, Fir'aun dalam Al-Quran suratil Qasas atau Yunus ya, saya lupa tuh. Sempat beriman kepada Allah. Dia mengatakan saya beriman dengan Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel, kata Fir'aun. Ketika nyawanya sudah digorgoroh, ketika dia sudah sakaratul maut. Allah menggunakan kata gharaqa di situ,
Goroko artinya udah tenggelam. Nah, mesti Fir'aun sudah meyakini Allah di saat-saat terpojok, tapi imannya nggak diterima. Kenapa? Para ulama menjelaskan kita punya tradisi syariat yang berbeda. Umat Nabi Muhammad itu masih diterima imannya selagi nyawanya belum di ujung, ya. Meskipun sakit udah sakit, tetapi belum naza, ya, belum sakaratul, belum nyawanya belum ditenggorokan. Kalau dia bertaubat dan beriman diterima. Tetapi syariat Nabi Musa berbeda dengan kita. Mereka punya syar'u man qablana yang beda. Syariat Nabi Muhammad lebih luas. Orang tobat kagak pernah kenal syariat, nggak pernah ke masjid, musuhin agama, udah tua baru tobat, masih diterima sama Allah tuh. Mungkin kalau kita jadi umat Nabi Musa udah nggak diterima. Nah, Fir'aun jelas ketika dia mengucapkan itu, kata para ulama tafsir, setelah kondisinya terpojok dan tenggelam, ya, di lautan Nil, baru dia beriman. Itu pun dia beriman, imannya gengsi. Coba lihat Al-Quran. Dia beriman, dia bilang, aku beriman dengan Tuhan yang diimani Israel. Bani Israel. Dia tidak bilang, aku beriman kepada Allah. Gengsi banget nyebut Allah. Padahal udah terpojok. Itu penjelasan para ulama tafsir ketika mereka mengomentari keimanan Fir'aun. Tapi nggak diterima imannya, Bu. Ya. Dia tidak bilang amantu billah, tidak. Dia bilang saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Fir'aun. Dan imannya nggak diterima. Ya. Jadi dicatat dalam Al-Quran sebagai musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pelajarannya adalah selagi kita masih punya kesadaran, ya, rujuk ilallah, tobat. Cuman kalau disuruh tobat, orang sakit hati, tobat. Perasaan udah kayak Fir'aun aja, disuruh tobat. Tidak, tobat itu mesti setiap hari. Bahkan Nabi Muhammad itu melafalkan istighfar sehari 100 kali, 70 sampai 100 kali. Padahal Nabi nggak punya dosa, tapi istighfarnya 100 kali. Kita baru bangun tidur udah buat dosa, ya nggak, Bu? Baru bangun tidur udah ngeluh kan? Ngeluh kan dosa, Bu. Siapa yang ngeluh di pagi hari sama artinya dia mengingkari Allah sebagai Tuhannya. Seolah-olah dia nggak suka bahwa Tuhannya Allah, kata Nabi. Kita bangun tidur udah ngecap. Ya. Dengar baru bangun token listrik bunyi. Tit, tit, tit. Ya, manasin kompor habis. Ibu mau nyiapin telur dadar buat suami kerja habis. Udah ngeluh tuh, dosa udah. Ya. Tobat. Ya. Jangan sama Nabi, istighfarnya 100, kudu lebih dari Nabi. Nabi mah kagak punya dosa. Istighfar kita kudu lebih banyak. Ya, ya Bu ya? Bu, Assalamualaikum. Biasain tuh kalau subuh istighfar 100, apa lagi? Sholawat 100, kalimatut tahlil 100. Nanti habis maghrib begitu juga, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. Minimal tuh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keimanan Fir'aun tidak diterima. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu? Bapak-bapak barangkali? Cukup? Bu? Bu? Masih hidup? Ada pertanyaan, Bu? Ya, itu aja ya. Kayaknya udah bertauhid semua nih, kayaknya udah kagak bisa nanya.
Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dallana ala man yadulluna alaika wa awsilna ila man yusiluna ilaika. Allahumma ij'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna bil iman, bit tauhid, bil irfan, bil iyan, bis syuhud, la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.